Salam alaikum bisem hamasyah. Kita sekarang akan membahas tentang sembahyang harian. Saya masih memegang buku Sujud Membuat Tanda Salib dan Puasa dalam Pandangan Iman Ortodok. Jadi iman ortodok ini iman atau gereja para rasul. Jadi kalau kita lihat dari kitab-kitab dari ayat-ayat sendiri, di sana banyak sekali indikasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para rasul dan penerus-penerusnya. Namun tentu saja sembahyang ini tidak dijelaskan secara terinci, karena kitab suci, ayat-ayat dalam surat-surat, di dalam Injil, di dalam tulisan-tulisan 12 rasul atau tulisan ke-27 kitab ini ditulis sebagian besar justru ketika ada masalah-masalah. Jadi ketika sembahyang harian itu tidak ada masalah, tentu para rasul itu melakukan, namun tentu tidak tertulis secara jelas di Alkitab. Tetapi dari pandangan-pandangan, dari gagasan-gagasan, dari indikasi-indikasinya akan kita temukan nanti di bawah jam-jam tertentu para rasul melakukan sembahyang. Jadi tertib sembahyang dalam iman Kristen didasarkan apa yang disebutkan oleh kitab suci itu sendiri. Nah, pertama itu tentang pentahiran. Jadi sebelum berdoa, sebelum sembahyang itu ada pentahiran atau penyucian tubuh begitu. Jadi sembahyang diawali dengan pentahiran, yaitu pembasuhan oleh air, dilandasi oleh apa yang dilakukan para imam dalam perjanjian lama, karena dalam perjanjian baru kita semua telah dijadikan imam-imam yang rajani dari 1 Petrus 2 ayat 9. Maka sebelum masuk ke bait Allah, yaitu sebelum kita sembahyang, kita pun melakukan hal yang sama. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh dengan tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Dari Keluaran 30 ayat 19 sampai 21. Demikian juga di Keluaran 40 ayat 31 sampai 32. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Upacara dari Kisah 21 ayat 26. Upacara penyucian atau pembasuhan ini tetap dilakukan dalam perjanjian baru, sebagaimana yang dilakukan Rasul Paulus. Maka Paulus pergi dengan keempat orang itu, lalu mengadakan upacara penyucian dan berdiri bersama-sama dengan mereka pada keesokan harinya. Kemudian mereka masuk ke rumah Tuhan untuk memberitahukan berapa hari lagi baru upacara penyucian itu selesai dan kurban untuk mereka masing-masing dipersembahkan. Nah, sama saja dengan Mazmur 26 ayat 6 dan 12 gitu juga ya. Dan dari tulisan Bapak Gereja juga, dari Hippolytus dari Roma, Tertullianus dan Origen, pada prakteknya upacara penahiran ini dilakukan sambil mengucapkan doa yang diambil dari Mazmur 26 ayat 6 sampai 12 begini bunyinya.
Mungkin saudara-saudara bisa membuka juga di kitab Mazmur. Mazmur 26 ayat 6 sampai 12. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suap. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Nah, jadi dalam gereja ortodok, Alkitab itu adalah prima scriptura. Nah, prima scriptura itu apa? Jadi prima itu yang paling utama gitu. Artinya bahwa di dalam Alkitab itu sudah sangat mutlak. Jadi apa yang dilakukan atau yang tertulis di dalam Alkitab itu dilakukan sempurna oleh iman ortodok. Nah, tetapi kemudian apa yang dalam Alkitab itu kan tidak semuanya ditulis dalam Alkitab seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bahwa Alkitab itu kebanyakan ditulis ketika terjadi sebuah permasalahan di antara gereja-gereja itu. Nah, yang itu yang pertama ya. Jadi prima scriptura, prima itu Alkitab itu sudah pasti itu ya. Jadi yang tidak tertulis dalam Alkitab saja dilakukan, apalagi yang tertulis dalam Alkitab. Itu namanya prima scriptura. Jadi apa yang merupakan tradisi saja dilakukan, apalagi yang tertulis dalam Alkitab. Jadi jangan salah berpikir ya bahwa ortodok itu melakukan tradisi saja. Nah, itu salah ya. Jadi justru Alkitab itu yang utama, yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti dilakukan. Nah, jadi jangan dibalik-balik ya. Prima scriptura itu memang Alkitab itu yang paling utama. Nah, itu ya untuk penjelasannya. Nah, sekarang arah kiblat dalam sembahyang. Kita juga akan menyelidiki nanti ayat-ayatnya. Arah kiblat dalam sembahyang. Semua sembahyang dalam gereja ortodok yang beraturan dilakukan dengan menghadap kiblat sebagaimana dikatakan dalam Alkitab di 1 Tawarik 6 ayat 34, 35, 38 sampai 39. Apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari surga doa dan permohonan mereka. Tuh. Kemudian di Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Mazmur 138, juga Daniel 6 ayat 11. Nanti saudara-saudara bisa membaca sendiri. Jadi Mazmur 138 ayat 2 dan Daniel 6 ayat 11. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ini adalah indikasi atau apa yang dilakukan oleh para nabi. Jadi para nabi itu melakukan sembahyang menghadap ke Yerusalem. Mengapa? Nah, seperti Daniel itu kan dulu berada di pembuangan ya. Jadi Daniel itu merupakan pejabat tinggi di negara lain. Nah, tetapi ketika dia sembahyang, itu beliau melakukan kiblat atau sembahyangnya di arah Yerusalem.
di zaman para rasul, bait Allah di Yerusalem itu masih menduduki tempat yang penting. Kita coba lihat di Lukas 24 ayat 52 sampai 53, saudara bisa buka sendiri. Kisah 2 ayat 46, Kisah 3 ayat 1. Namun secara pelan-pelan akhirnya para rasul itu dibimbing Roh Kudus untuk memahami bahwa Kristus adalah penggenapan dari bait Allah Yahudi. Nah, jadi bait Allah yang tadinya sebagai kiblat dalam sembahyang di Perjanjian Lama itu sekarang ke arah Tuhan Yesus. Jadi bait Allahnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri ketika dalam Perjanjian Baru. Jadi Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah itu, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan tadi di Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Nah, bagi umat Kristen, bait Allah itu bukan bangunan gedung yang terletak dimanapun di bumi ini, namun bait Allah itu adalah tubuh manusia, kemanusiaan Kristus sendiri. Ya. Jadi padahal tubuh kemanusiaan Kristus yang telah dimuliakan itu sekarang berada di Firdaus, ya, di Lukas 23 ayat 43, bahkan di surga. Di Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Jadi antara surga dan Firdaus yaitu Allah, Tuhan Yesus bisa di Firdaus, bisa di surga. Bahkan Roh Kudusnya bisa berada di dunia. Jadi bersama dengan kita, bersama di dalam dunia ini. Jadi Roh Kudus di Tuhan Yesus sendiri, Roh Allah, Roh Kristus itu berada di Firdaus, bisa berada di surga, bisa di dalam hati kita, dalam dunia ini. Yang disimbolkan dengan Taman Eden. Jadi di Firdaus tadi Lukas 23 ayat 43, sementara di surga itu Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Nah, Alkitab mengatakan letak Taman Eden itu sebagai berikut. Di Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kejadian 2 ayat 8. Dengan ini kiblat sembahyang umat ortodok kepada Yesus Kristus bukan lagi pada bait Allah yang terbuat dari batu dan berada di kota Yerusalem, namun ke arah bait Allah yang hidup, Yesus Kristus. Menurut ayat Alkitab di atas, Taman Eden atau Taman Firdaus itu letaknya di sebelah timur. Dengan demikian, karena Kristus berada di Firdaus atau bahkan di surga itu sendiri, yang dilambangkan dengan Taman Eden, kiblat kita di bait Allah yang adalah tubuh kemuliaan Kristus itu haruslah menghadap ke Firdaus, yang disimbolkan dengan arah timur. Inilah kiblat yang berpusat kepada Kristus atau kristosentris. Namun menghadap ke timur, ini juga bermakna bahwa umat ortodok yang melakukan sembahyang terus-menerus diingatkan untuk selalu bersiap diri bagi datangnya hari kedatangan Kristus yang kedua, yang tak pernah terduga kapan dan di mana Kristus akan datang sebagai hakim. Dan kedatangannya itu akan sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Matius 24 ayat 27. Dengan demikian umat Kristen ortodoks selalu hidup dalam semangat dan wawasan eskatologis, selalu mengarahkan mata imannya pada akhir zaman menantikan kedatangan Kristus yang kedua.
kemudian sembahyang itu di dalam buku ortodoks, di dalam iman ortodoks ada dua yang sering dilakukan, yaitu sembahyang pola Nabi Daniel dan sembahyang Raja Daud. Sementara di Nabi Daniel itu adalah 3 kali sehari. Sementara untuk Raja Daud itu 7 kali sehari. Nah, mengenai sembahyang 3 kali sehari dan 7 kali sehari sudah saya bahas dan justru saya praktekkan di dalam video yang juga ada di dalam video ini. Saudara-saudara bisa scroll tentang sembahyang-sembahyang 3 kali ataupun 7 kali sehari. Ya. Jadi untuk mengapa jam-jamnya itu 7 kali, ini di dalam Perjanjian Baru juga ada indikasi-indikasi Rasul melakukan sembahyang baik 7 kali maupun 3 kali. Kita lihat misalkan di dalam Kisah 3 ayat 1. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi salah satu waktu sembahyang di Kristen Ortodok adalah pukul 3 petang. Nah, setiap jam-jam itu tentu ada maknanya ya. Jadi kalau pukul 3 petang itu memperingati Tuhan Yesus wafat. Ya, kemudian pas jam 12 siang Tuhan Yesus disalib itu ya. Jadi ada 7 kali ya. Jadi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu diperingati oleh dalam sembahyang-sembahyang. Demikian juga di Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di tempat. Ya, tentunya untuk berdoa. Dalam doa atau sembahyang itulah peristiwa Pentakosta itu terjadi, dan Petrus menerangkan jam saat mereka sembahyang itu dengan mengatakan, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena mereka berbahasa asing itu, karena hari baru pukul 9. Nah, dari jam 9 itu doa sembahyang 7 kali sehari. Jam 9 dari salah satunya. Kemudian juga dalam Kisah 10 ayat 30. 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Nah, kemudian juga di Kisah 3 ayat 1. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Nah, kemudian ada doa malam ya, jam 12 itu juga doa kesunyian. Jadi nanti makna-makna doa setiap jam itu di dalam video ini juga sudah disebutkan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kisah 16 ayat 25. Ya, jadi sembahyang harian itu ada 7 ya, ada 7. Jadi jam 5, jam 6, nanti kalau misalkan jam 9 pagi, jam 12 siang, kemudian jam 3 sore, kemudian jam 7, kemudian jam 12 malam. Ya, antara itu ya. Jadi sembahyang dalam gereja ortodok. Nah, jadi ada banyak sanggahan, kok banyak sekali ya. Nah, jadi kalau di dalam iman ortodok itu
kalau kita tidak melakukan bukan berarti berdosa. Nah, seperti makan ya. Jadi kalau makan itu orang tidak makan juga makan 3 kali sehari juga tidak berdosa. Nah, apakah tetapi kita tidak perlu makan? Nah, juga dalam hal sembahyang. Sembahyang tidak berdosa. Tetapi apakah kita tidak akan sembahyang? Jadi saya umpamakan, jadi sembahyang itu adalah makanan ya. Jadi seperti makanan. Jadi kalau kita tidak sembahyang itu tidak berdosa. Sama saja ketika kita tidak makan juga tidak berdosa. Nah, jadi makanan rohani dengan makanan jasmani kita bandingkan. Nah, kemudian gerakan-gerakan tubuh dalam sembahyang. Jadi gerakan-gerakan tubuh dalam sembahyang juga ada tertulis di dalam kitab Alkitab ya. Ya, jadi misalkan gerakan tubuh dalam sembahyang ya. Dalam mengetahui sembahyang gereja Purba tetap terpelihara gereja tim ortodok. Kita melihat kemiripan salat-salat dengan ibadah ortodok. Sebab gereja ortodok telah lebih dahulu ada sebelum Islam lahir. Sedangkan sikap-sikap dalam sholat atau sembahyang dikatakan oleh perjanjian baru sebagai berdiri. Markus 11 ayat 25, berlutut dan bersujud atau membungkuk dan tersungkur. Nah, jadi gerakan-gerakan di dalam sembahyang itu ternyata tidak duduk diam memejamkan mata seperti itu ya, tetapi berdiri, berlutut, bersujud, membungkuk, tersungkur. Ya. Dari Matius 26 ayat 39, Matius 14 ayat 35, Lukas 22 ayat 41, Kisah 20 ayat 36, Wahyu 4 ayat 10, mata terbuka menengadah ke langit. Nah, Yohanes 17 ayat 1. Serta menadahkan tangan, 1 Timotius 2 ayat 8. Dan membuat tanda salib dengan saat urut-urutan tertentu dalam doa itu. Nah, demikian. Banyak sekali ayat-ayat dalam kitab suci yang mengatakan bahwa bagaimana seorang Kristen itu sembahyang. Jadi itulah yang dinamakan sebagai prima scriptura. Ya, prima scriptura. Seharusnya kalau kita melakukan paling tidak namanya sola scriptura, paling tidak juga seharusnya sama dengan apa yang dalam Alkitab ya. Ya, kan. Jadi apa yang dilakukan di dalam kalaupun minimalnya itu sola, ya berarti minimal juga apa yang dilakukan di dalam Alkitab itu apa yang dilakukan. Nah, kan. Kalau kita tetap menggunakan sola ya, sola. Bahkan ketika kita tidak menggunakan tradisi sekalipun. Nah, tentu saja kalau misalkan seorang yang belum mengenal gereja, tradisi gereja, tetapi dia sudah mempunyai kitab suci, paling tidak kan menggunakan sola itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh sola itu ya berarti apa yang tertulis dalam Alkitab itu. Ya, jadi paling tidak sola scriptura juga sebenarnya sudah menuntun seandainya kita tidak mengetahui atau hanya punya Alkitab saja. Nah, sola scriptura sudah lumayan, sudah bisa menuntun di dalam kehidupan kita mengenal Allah. Nah, apalagi kemudian bila ditambahi dengan tradisi dalam gereja yang terpelihara sepanjang zaman di dalam gereja itu. Nah, itulah mungkin sedikit tentang cara berdoa apa yang dilakukan oleh gereja
purba. Nah, mengenai cara sembahyangnya bisa di scroll di ayat di video yang di selain video di bawah ini. Salam.